Uang fams, topik yang sensitif nih buat dibahas di pagi-pagi gini, ya nggak? Tapi harus dibahas fams, agar kamu nih fams, kalau nyimpan uang lebih teliti, rapi, dan aman. Aman gak cuma dari pencuri ya, tapi juga dari serangga-serangga pemakan kertas. Karena apa? Itu untuk kesekian kalinya kejadian nih fams. Uang puluhan juta yang disimpan di rumah ludes dimakan rayap. Waduh, sedih fams. Yang terbaru terjadi di Madiun fams. Seorang ASN menyimpan uang di lemari, kemudian rusak dimakan rayap. Nah. Ternyata si rayap yang merusak uang puluhan juta itu fams terpengaruh juga nih sama hujan. Cuaca basah biasanya membawa serta binatang-binatang liar untuk berteduh dan mencari lokasi hangat di dalam rumah fams. Rayap itu bekerja sepanjang hari, menggerogoti kayu-kayu yang ada di rumah. Jadi kalau nggak sering kita basmi, habislah semua. Sedih deh fams, kalau simpanan bertahun-tahun hilang nggak bersisa. Cara mengatasi rayap atau serangga-serangga lainnya nih fams, tenang, kita bahas nih selengkapnya di Ragam Indonesia. Serangga, siap-siap kita usir ya. Lanjut fams, menghindari uang kertas dimakan serangga saat disimpan, uang digital seperti yang berlaku di beberapa pasar tradisional ini bisa digunakan loh fams. Wait, tenang, pasar ini beda dari yang biasanya. Pasar ini adalah pasar digital yang menawarkan nuansa tempo dulu fams. Gak cuma makanannya aja, bahkan sampai penampilan penjualnya juga pakai baju kebaya adat Jawa Tengah. Dan ada juga nih yang pakai topi ala petani fams. Lucu ya. Para pedagang di pasar ini nggak nyediain plastik untuk bungkus belanjaan yang dibawa pengunjung. Para pengunjung ini diwajibkan membawa kantong belanjaannya sendiri dari rumah fams. Tapi kalau lupa, mereka menyediakan semacam keranjang anyaman bambu untuk menyimpan belanjaan. Mantap nih! Fams, penggunaan kantong plastik ini memang harus dikurangi. Hal ini karena kantong plastik ini merupakan produk yang paling bermasalah dalam pencemaran lingkungan. For your info nih fams, butuh waktu 20-1000 tahun loh untuk kantong plastik ini bisa terurai. Wih, banyak banget nih aneka makanan tradisional yang ada di pasar ini fams. Ada kupang, tiwul, ketiplak, seredek, entok-entok, ketan, nasi jagung, getuk dan minuman cemuai. Pokoknya, wah dijamin kenyang ini sih. Pasar yang terletak di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang ini menghadirkan konsep pasar digital fams, di mana pasar ini dipromosiinnya dengan dunia internet. Namun dalam suguhannya menyajikan makanan zaman dulu. Keren ya? For your info nih, pasar Berumbung ini merupakan pasar digital pertama di Kabupaten Rembang loh. Para pengunjung yang datang ke pasar ini gak cuma berasal dari daerah sekitar Kecamatan Kaliori aja loh fams. Banyak yang berasal dari seluruh daerah yang ada di Kabupaten Rembang fams. Wajar banget deh, kapan lagi coba bisa nostalgia sama masa lalu melalui makanan. Wait, tapi jangan nostalgia sama mantan ya. Wih, bisa bahaya tuh fams. Fams, di sini nggak cuma ngejual makanan tradisional aja, tapi pengunjung juga bisa nih merasakan permainan tempo dulu yang pastinya Instagramable banget. Kapan lagi coba punya koleksi foto makanan tradisional sambil main-main? Gak cuma perut yang kenyang, hati juga ikut kenyang fams. Di Ranah Minang ada pasar tradisional yang dihias manis dengan aksen tempo dulu loh. Penggunaan alat pembayaran untuk membeli barangnya ini juga beda fams. Kita ke pasar Van der Kapellen. Lokasinya nih fams ada di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Karena mengusung tema tempo dulu, pasar ini nggak memakai mata uang rupiah untuk bertransaksi, tapi uang ketip atau koin yang terbuat dari kayu. Satu koin ini nilainya Rp2.500. Kalau habis belanja dan masih bersisa, koin ini bisa ditukar kembali nih ke uang rupiah. Oh iya, dinamakan pasar Van der Kapellen ini karena pasar ini dibuat di kawasan bersejarah bernama Benteng Van der Kapellen. Benteng ini nih fams, bisa dibilang peninggalan sejarah dari Belanda yang dibangun tahun 1822. Bahkan, sekarang masih digunakan untuk kantor Dinas Pariwisata Muda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Nah, jadi
kita mengingatkan bahwasannya dengan adanya benteng yang sekarang ini kita sinkronkan dengan pasar tempo dulu yang pakaiannya, orang yang berjualannya tempo dulu, kemudian yang pengunjung juga kita berharap juga pakaian yang tempo dulu. Sekarang waktunya berburu makanan jadul, terutama kuliner khas dari tanah datar. Wah, jadi bingung nih, mau beli apa ya? Banyak banget stand penjualnya. Ada sate padang kuah kuning tuh. Kayaknya enak nih disantap pagi-pagi begini. Sate padang ini dihidangkan dengan potongan lontong. Dijamin kenyang deh sarapan pagi ini. Kalau nggak mau sate, ada juga katupe pitala yang berasal dari nagari Pitala. Nah, ketupat ini nih fams, dihidangkan dengan gulai nangka muda, rebung dan lobak singgalang. Harganya ini murah fams, cuma 2 keping aja atau Rp5.000. Kembali ke laptop. Wait, bukan. Kembali ke topik utama tadi nih fams. Tentang kejadian terbaru, uang kertas dimakan rayap. Wah, Joy baru ingat nih fams. Ada banyak solusi mengganti peran uang kertas untuk kita berbelanja dan bertransaksi sehari-hari ya. Salah satunya uang receh fams. Waduh, bingung ini. Serangga sejenis rayap ini mau makannya kayak gimana? Uang koin nih fams, ini sudah digunakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Sementara di Indonesia nih fams, uang koin ini udah mulai digunakan sejak tahun 1951. Di Indonesia, uang diproduksi oleh Peruri, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Proses pertama pembuatan uang logam adalah molding atau pembuatan cetakan dasar uang logam. Proses molding ini mengukir gambar uang logam menggunakan kuas, alat cungkil, dan kaca pembesar fams. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi. Kalau proses gambar selesai, dipindahin deh fams ke editing dengan komputer. Proses ini mengubah desain 3 dimensi dari gambar yang telah diukir tadi fams. Baru deh masukin gambar ke dalam master cetakan uang logam fams. Uang logam yang masih polos tanpa gambar atau disebut blank coin nantinya akan diberi gambar menggunakan master cetakan ini fams. Jadi deh uang koin seperti yang ada sekarang. Iya kan fams? Fams, tahu nggak kalau uang koin Rp500 keluaran tahun 1991 lalu ini pernah terjual seharga Rp300 juta fams. Waduh, mahal bener fams. Untuk mencegah penyebaran penyakit yang semakin banyak fams, bisa juga nih dengan cara mengurangi penggunaan uang tunai. Uang tunai ini kan cepet banget nih berpindah tangan. Bisa dibilang uang tunai itu sarangnya kuman dan virus fams. Makanya, penggunaan uang non-tunai alias cashless ini lebih disarankan. Salah satunya, ya uang elektronik dalam bentuk kartu kayak gini. Selain lebih aman, gak perlu ribet juga kan sama uang kembalian? Kartu uang elektronik yang selama ini kita gunakan, ini buatan Indonesia loh. Yuk, kita ke pabriknya fams, di Surabaya. Nih tahapan prosesnya nih. Pertama, cetak desain kartu pakai mesin. Bahan untuk membuat kartu uang elektronik ini jenisnya kertas PVC. Semacam kayak plastik gitu fams. Untuk hasil terbaik, kertas yang tercetak ini harus melewati pengecekan warna juga. Waduh, kartunya jadi gede banget fams. Ini belum selesai kok. Ini kan baru bagian luarnya aja. Nah, kartu uang elektronik ini punya komponen atau bahan khusus lagi nih di bagian dalamnya. Begini nih prosesnya fams. Ini namanya proses pemasangan antena penangkap sinyal. Biar bisa digunakan buat bayar ini itu. Bahan antena penangkap sinyalnya ini pakai lilitan kawat tembaga fams. Cara kerja kartu sampai bisa kebaca berapa sisa uang di dalamnya yaitu dengan sistem induksi elektris. Jadi, waktu kartu ditempel di alat pembacanya, kartu dapat sinyal. Kemudian, sinyalnya ini diterima sama lilitan kawat tembaga yang ada di dalam kartu yang tersambung dengan chip atau bagian dalam kartu yang bisa menyimpan data dan informasi. Makanya, setelah ditempel, keluarkan sisa saldo atau uang di dalam kartunya fams. Baru deh, tiap lembaran disusun untuk dilaminasi atau direkatkan satu sama lain.
Direkatkannya ini pakai suhu panas, jadi saling nempel kan? Oh ya, selama kartu ini nggak rusak, masih bisa terus dipakai loh, jadi nggak ada kadaluarsanya. Tahap terakhir nih, ada yang namanya uji kualitas. Si kartu ini ditekuk berulang kali. Fungsinya, buat mastiin kartu ini tetap bisa berfungsi, meski dalam keadaan tertekuk. Jadi, ngurangin resiko hilang uang kan, fams? Daripada bawa tunai ya kan? Nah, walaupun cuma kartu, tetap harus dijaga biar nggak gampang rusak dan tetap bisa dipakai. Nah, ini Joy punya tipsnya nih. Pertama, jaga jangan sampai patah, fams. Hindari menaruh kartu di saku bagian belakang. Hal ini mencegah kartu rusak akibat tertekan saat duduk. Kedua, jauhi dari paparan sinar matahari langsung dalam waktu lama. Karena hal ini bisa merusak komponen elektronik di dalam kartu yang sebagian besar terbuat dari bahan logam. Ketiga, simpan di tempat yang aman agar tidak mudah hilang dan gampang dicari. Karena bentuknya yang tipis dan sederhana, kartu gampang keselip dan jatuh. Pastiin juga nih, menyimpannya kembali setelah digunakan. Selamat berbelanja dengan kartu kamu, fams! Kita bahas serangga yang paling merugikan, bahkan bisa menyebabkan kematian, fams. Nyamuk. Nyebelin emang ya makhluknya satu ini ya. Pas musim hujan, air banyak menggenang, fams. Jadi sarang nyamuk ini berbahaya deh. Cara mengatasinya, ada yang paling unik nih, fams. Pakai kulit durian. Oh my wow. Selain biji, kulit durian ini biasanya juga berakhir menjadi limbah, fams. Tapi sekarang bisa diolah nih menjadi pengusir nyamuk. Kandungan minyak atsiri dari kulit durian ini menghalau nyamuk, sehingga kita bisa aman dari gigitan nyamuk. Karena hanya butuh ekstraknya aja nih, fams. Kulit dan daging durian yang sudah dihaluskan, kita campur dengan alkohol 70% dan Aquades atau air suling secukupnya. Kocok dan panaskan, fams. Ekstrak kulit durian ini mengandung minyak atsiri, fams. Minyak atsiri ini bersifat volatif atau mudah menguap. Aroma yang keluar dari minyak atsiri lah yang bisa menangkal nyamuk. Bagaimana ekstrak kulit durian ini membunuh nyamuk? Kita buktikan nih, fams. Lihat kan, nyamuk-nyamuk ini masih sehat? Hehe. Bagian bawah lampion, kita taruh ekstrak kulit durian. Gak butuh waktu lama, nyamuknya mati, fams. Panas dari lampion, ini juga akan memancarkan minyak atsiri ekstrak kulit durian. Jadi akan mempercepat penguapan minyak atsirinya. Uap aroma semerbak durian nih, fams, akan cepat membunuh nyamuk. Tuh, kece-kece juga ternyata ya hasil kreasi alat pengusir nyamuknya. Bisa untuk menghias kamar juga nih, fams. Cakep. Fams, saatnya musim hujan begini, bukan cuma udara dingin nih yang jadi resikonya, tapi juga perkembangbiakan nyamuk seperti nyamuk demam berdarah tentu aja nih lebih meningkat, fams. Nah, ada banyak cara nih yang bisa kita lakuin untuk menjauhkan diri dari gangguan nyamuk ataupun serangga lainnya. Selain menjaga kebersihan, kita juga bisa menggunakan bahan-bahan pengusir serangga yang alami dan aman. Salah satunya lilin lavender ini nih, fams. Gak cuma bikin terang saat mati lampu aja, lilin dari bahan bunga lavender ini juga ampuh mengusir serangga, fams. Produksi lilin anti nyamuk dilakukan industri rumahan di kawasan Arca Manik, Bandung, Jawa Barat ini sejak tahun 2008. Dan produk inovasi terbarunya adalah lilin ungu beraroma lavender. Harum, fams. Untuk membuat lilin yang panjang-panjang seperti ini, bahannya dari parafin, fams. Rebus bahan parafin sampai mencair. Tangki berisi cairan lilin ini bisa menampung hingga 20 kg loh. Kalau untuk lilin dengan wadah seperti ini, bahannya dari soy wax. Bahan ini berasal dari kedelai yang diimpor langsung dari Tiongkok, fams. Soy wax ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan tata rias loh. Campur dengan air biar cepat meleleh dan tahan lama. Aduk terus sampai tercampur rata. Setelah itu, tambahkan wewangian lavender ini. Pasti sudah pada tahu kan apa itu lavender? Yup, lavender adalah jenis tanaman yang beraroma ampuh mengusir nyamuk dan serangga. Kandungan linanol dan linaldehyde acetate pada lavender ini bisa menghasilkan aroma yang bikin nyamuk jadi pusing. Kayak Joy juga nih, pusing baca nama kandungannya. Sip, cetak lilin dengan aneka bentuk, mulai dari bentuk botol hingga kaleng kecil seperti ini. Unik kan? Untuk membuat lilin berbentuk stik, perlu campuran limbah lilin juga nih. Tujuannya biar adonan lilin cepat dingin dan bisa cepat diproses.
Untuk satu kali proses pencetakan, tempat produksi ini bisa menghasilkan sebanyak 320 batang lilin. Dan setiap harinya, industri rumahan ini bisa menghasilkan kurang lebih 200 kg lilin dari berbagai jenis. Keren kan? Lilin aroma lavender dengan wadah cantik ini bisa digunakan hingga 1 bulan, fams. Sedangkan yang berbentuk stick, masa pakainya bisa lebih cepat. Nah, gimana? Ada yang mau coba? Kamu bisa membeli lilin-lilin ini dengan harga yang terjangkau kok, mulai dari Rp5.000. Oh iya fams, tanaman hias cantik yang bisa jadi pengusir nyamuk gak cuma lavender ya. Ada juga marigold, rosemary, sage, geranium, dan juga bahkan mint dan kemangi. Oh my wow! Fams, selain tipe darah dan kelembapan, nyamuk ini juga suka loh dengan aroma tubuh. Makanya fams, biar kita nggak digangguin nyamuk di musim hujan gini, harus rajin jaga aroma tubuh fams. Salah satunya dengan mengkonsumsi nutrisi yang tinggi kalium fams. Karena mineral kalium mampu meningkatkan asam laktat yang bisa mempengaruhi aroma tubuh kita agar dijauhi nyamuk. Nah, caranya konsumsi jus buah fams. Salah satunya jus jambu merah. Dalam sehari, produksi jus jambu merah ini di pabrik Karawang bisa menghasilkan sekitar 3 ton jambu merah segar fams. Banyak nih fams. Semuanya untuk menghasilkan kurang lebih 3.000 liter jus fams. Jambu biji itu kaya akan vitamin C fams. Bahkan lebih tinggi nih dari jeruk. Lebih tinggi juga dari buah kiwi. Mantap. Oh iya fams, pastikan ya buah-buah jambu yang kita pakai ini sudah bersih sebelum di blender fams. Kalau sudah jadi bubur, masuk deh ke separator untuk memisahkan bubur dan bijinya. Lanjut pasteurisasi alias pengawetan fams. Lanjut, olah dan campur jusnya dengan air dan gula yang telah disterilkan. Perbandingannya 1:1 fams. Setelah uji rasa dan lab, tinggal kemas. Cakep. Fams di rumah tinggal diminum dan dapetin deh manfaatnya. Membuat tubuh bebas dari nyamuk. Hahaha. Ada lagi nih, satu alat canggih yang ampuh ngusir nyamuk nih fams. Tanpa bahan kimia. Mau tahu sistem kerja alatnya kayak gimana? Nah, lampu warna ungu yang menyala ini sudah diatur agar suhunya ini mirip suhu tubuh manusia. Jadi nyamuk ini tertarik untuk hinggap. Selain itu fams, agar menarik nyamuk betina untuk datang, alat ini mengeluarkan suara yang mirip dengan suara nyamuk jantan. By the way, tahu nggak fams? Kenapa yo nyamuk betina yang dipancing datang? Hehehe. Karena nyamuk yang biasa gigit kita itu cuma nyamuk betina fams. Mereka membutuhkan protein yang ada di darah kita agar telur-telur yang dikandungnya ini bisa berkembang dengan baik fams. Untuk membunuh nyamuk betina yang datang, di kotak ini ada 3 lapis kawat fams. Kawat yang di bagian dalam ini sengaja dialiri listrik untuk membunuh nyamuk yang hinggap. Tenang fams, kawat terluar ini tetap aman tersentuh karena nggak dialiri listrik. Sebaiknya alat ini dipasang sebelum kita tidur fams. Setelah 2 jam, alat bisa kita matikan agar tidak terganggu tidurnya. Bahan utamanya kayu mahoni, kayu jati, atau deko. Gosok sampai halus. Kemudian tambahkan nih kayu dempul untuk menutup bagian-bagian berlubang dan sambungan kayunya. Semprot dengan cat berwarna gelap karena nyamuk ini suka gelap. Selanjutnya, memasang rangka kejut pada rangka kayu yang sudah jadi. Jaring kejut ini terbuat dari aluminium penghantar listrik. Udah jadi nih fams bodi alatnya. Tinggal terakit deh komponen elektronik listriknya fams. Pasang tombol on off, tempat lampu ultraviolet. Setelah itu, komponen sistem audiosonic fan kejut listriknya fams. Pastikan suara yang dihasilkan speaker ini benar-benar mirip dengan suara nyamuk jantan ya fams. Setiap satu unit perangkap nyamuk berdaya 15 watt. Ini bisa digunakan dalam ruangan 4x4 meter fams atau ukuran kamar tidur kita. Cakep. Kayu ini dipilih karena ramah lingkungan. Saat proses produksi tidak mengeluarkan sisa berbahaya. Kalau dipakai sesuai anjurannya, bisa awet bertahun-tahun fams. Merawatnya ini juga cukup dilap dan dibersihkan aja nih debu-debu yang menempel. So simple ya fams.
Menjaga uang yang menjadi alat pembayaran, alat bertahan hidup memang kudu nih fams. Apalagi di waktu-waktu menjelang akhir tahun kayak gini, ya kan? Dan gak kerasa, sudah 30 menit Ragam Indonesia menemani pagi kamu. Sampai jumpa besok ya, masih di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia.